Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan melanjutkan mengenai pembahasan light novel Konosuba volume 12. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Pagi itu, aku benar-benar bersemangat seperti seseorang yang telah diberikan misi penting dan ia harus menjalankannya. Di sini, aku juga mulai bergumam sendiri bahwa aku harus memberitahukannya kepada semua orang yang ada di kota Axel bahwa Darkness memiliki seorang anak. Mendengar perkataan aneh dari Aqua, membuat Darkness sangat panik dan hampir menangis. Lalu Darkness berusaha untuk membujuk Aqua agar ia tidak berkata hal yang aneh kepada semua orang di kota Axel tentang dirinya. Yaps, di sini sumber dari keributannya adalah ada seorang anak perempuan yang sangat mirip dengan Darkness, dan kedatangannya itu membuat seisi mansion Kazuma menjadi heboh, karena memang anak itu mirip sekali dengan Darkness, dimulai dari warna rambutnya, warna matanya, alisnya, dan juga kulitnya. Ditambah lagi di sini, gadis itu menyebut Darkness dengan sebutan Mama. Jadi, aku benar-benar mengira bahwa anak itu adalah anak dari Darkness. Dan hal itu juga mengingat tentang sifat Darkness yang agak gimana gitu ya. You know lah sifat Darkness kayak gimana dalam animenya. Di sini, Kazuma pun memandang gadis kecil itu yang menjadi sumber keributan dalam mansionnya. Kazuma juga berkata bahwa gadis ini benar-benar sangat mirip dengan Darkness. Dan mungkin umurnya tidak jauh berbeda dengan Komeko yang beberapa hari yang lalu sempat tinggal di mansionnya. Namun Kazuma menyadari bahwa di sini gadis kecil yang terlihat seperti Darkness itu memiliki tubuh yang sangat rentan, bahkan terlihat sangat pucat. Hal itu bisa Kazuma sadari karena memang ia memperhatikan gadis kecil itu terus seperti seorang lolicon. Di sini Megumin juga berkata, ya mungkin untuk seorang bangsawan seperti Darkness memiliki keturunan di saat umur yang masih muda ini merupakan sebuah kewajiban ya. Tetapi hebat, wajahnya sangat mirip sekali denganmu Darkness. Jadi aku yakin, gadis ini pasti akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik seperti Darkness. Mendengar perkataan ambigu dari Megumin, benar-benar merupakan suatu pukulan yang telak bagi Darkness. Dan di sini, ia berusaha kembali untuk menjelaskan bahwa gadis ini bukanlah anaknya. Padahal baru saja kemarin, party Kazuma telah tertimpa kewajiban untuk menyelesaikan quest yang sulit, dan mereka juga kerepotan dengan kedatangan dari Komeko. Jadi, dengan semua siksaan itu, mereka berharap cerita kali ini akan berlangsung dengan normal dan damai. Namun sekarang, mereka kembali dikagetkan dengan kedatangan seorang gadis yang mirip sekali dengan Darkness. Di sini, mereka sempat berdebat satu sama lain. Namun anehnya, gadis kecil itu hanya tertawa melihat perdebatan lucu dari keempat sejoli ini. Dan di sini akhirnya Kazuma merendahkan egonya dan mulai berbicara kepada gadis kecil itu. Dan gadis kecil itu berkata bahwa namanya adalah Dustiness Ford Sylvina. Mendengar kata Dustiness, Kazuma menjadi yakin bahwa ia pasti adalah anak dari Darkness. Di sini, Darkness benar-benar diejek habis-habisan oleh ketiga temannya ini. Namun, pada akhirnya, Darkness pun berkata bahwa Sylvina adalah sepupunya, dan karena suatu keadaan genting, ia harus pindah ke kota Axel terlebih dahulu. Sebenarnya, ibu dari Sylvina telah meninggal saat ia masih sangat kecil. Jadi ia menganggap Darkness sebagai ibunya, karena memang Darkness lah yang mengurus Sylvina semenjak ibunya telah tiada. Ibu Sylvina adalah adik dari ibunya Darkness, di mana garis keturunan mereka berdua memiliki kekuatan sihir dan ketahanan sihir yang sangat kuat. Namun di sisi lain, mereka tidak mempunyai kekebalan tubuh yang kuat. Dan alasan itulah yang membuat Sylvina terlihat sangat rentan dan lemah. Bahkan wajahnya juga sangat pucat. Namun, hal itu tidak berpengaruh atau tidak berlaku terhadap Darkness. Di sini Darkness sangatlah spesial.
karena memang ia mewarisi kekebalan tubuh yang sangat kuat dari ayahnya, dan ia juga mewarisi ketahanan sihir yang sangat kuat dari ibunya. Jadi bisa dibilang, Darkness adalah keturunan keluarga Dustinus yang paling sempurna. Dan sekarang, nampaknya pasukan Raja Iblis teragresif kembali. Karena memang belakangan ini, mereka telah kehilangan hampir semua dari jenderal pasukannya. Jadi nampaknya, ibu kota telah menjadi tempat yang sangat berbahaya dan sangat rentan terkena serangan dari pasukan Raja Iblis. Dan kota Igloo telah menjadi kota yang kurang aman untuk ditinggali bagi siapa saja. Dan karena hal itulah, Sylphina diungsikan ke kota Axel, yang terbilang kota yang paling aman dalam lingkungan keluarga Dustinus. Setelah sampai di kota Axel, nampaknya Sylphina diberitahu bahwa Darkness tinggal di sini juga. Jadi setelah ia tahu Darkness tinggal di sini di mansion Kazuma, ia pun memutuskan untuk bertemu Darkness dan berkunjung ke mansion Kazuma untuk melihat keseharian dari Darkness dan melepas rindu terhadapnya. Karena memang semenjak Darkness menjadi seorang petualang, ia dan Sylphina jarang sekali bertemu. Setelah mendengarkan penjelasan yang sangat panjang lebar dari Darkness, di sini, Kazuma masih tidak percaya dengan Darkness dan tetap menganggap bahwa Sylphina adalah anak dari Darkness. Dan tentu saja, hal itu membuat Darkness menjadi marah dan terjadi pertengkaran di sana. Melihat hal itu, Sylphina pun tersenyum dan mengatakan bahwa baru pertama kalinya ia melihat Darkness begitu bersemangat seperti ini. Di sini, Darkness langsung menyuruh Sylphina untuk beristirahat, karena memang nampaknya ia telah berjalan kaki dari mansion keluarga Dustinus untuk menuju mansion Kazuma. Dan hal itu sangat tidak baik bagi tubuh Sylphina. Setelah itu, Darkness pun mencari Aqua untuk menyuruhnya agar ia tidak berbicara hal aneh kepada semua warga di kota Axel. Namun ternyata, Aqua sudah keluar dari tadi saat Darkness mulai bercerita tentang Sylphina. Setelah mengetahui hal itu, Darkness pun langsung mengejar Aqua untuk mencegahnya supaya tidak berbicara hal yang aneh kepada semua orang di kota Axel. Melihat kepergian dari Darkness, Sylphina pun menjadi agak sedih, karena memang tujuan awal ia datang kemari adalah untuk menemui Darkness. Di sini, Megumin langsung menghibur Sylphina, dan entah kenapa, Megumin bisa cepat akrab dengan Sylphina. Mungkin saja, ia terbiasa mengurus anak kecil, karena memang Komeko juga selalu ditemani oleh Megumin. Saat itu, Megumin pun mengajak Sylphina untuk bermain rumah-rumahan. Di sini, yang menjadi ayah adalah Megumin, dan yang menjadi ibu adalah Sylphina, sedangkan Kazuma menjadi anak mereka. Mereka pun bergembira bersama, dan di sini nampaknya hubungan Megumin dan Kazuma menjadi lebih akrab karena keberadaan Sylphina. Di sini Sylphina juga sempat mengatakan bahwa Kazuma harus tidur dengan Megumin untuk mempererat hubungan mereka. Setelah mendengar perkataan polos dari Sylphina, di sini Megumin dan Kazuma pun menjadi salah tingkah dan terjadi situasi canggung di sana. Setelah beberapa lama, Megumin pun mulai berkata bahwa ya sepertinya mempunyai anak bukanlah hal yang buruk. Setelah mengatakan hal itu, Megumin pun menjelaskan bahwa perkataannya tadi tidak dimaksudkan kepada Kazuma. Namun sebenarnya di sini Megumin sedang mengode kepada Kazuma bahwa ia ingin berpasangan dengannya dan memiliki seorang anak. Mendengar hal itu, Kazuma dengan santainya berkata bahwa jika kau ingin memiliki seorang anak, maka aku siap membantumu. Panel cerita pun berubah ke ruang makan mansion Kazuma. Ternyata malam itu Darkness dan Aqua sudah kembali. Di sini Darkness menanyakan tentang keseharian yang dilakukan oleh Sylphina ketika dirinya pergi. Sylphina pun menjawab bahwa saat siang tadi dirinya bermain rumah-rumahan bersama Kazuma dan Megumin. Di sini Sylphina menceritakan hal itu dengan sangat gembira. Dan tentu saja hal itu membuat Darkness menjadi senang. Akhirnya,
mereka semua pun makan malam bersama, dengan menu makan utama yaitu daging kodok. Namun nampaknya, Sylvina masih belum terbiasa mengkonsumsi makanan terenak di kota Axel tersebut. Setelah makan malam berlalu, Aqua pun langsung diinterogasi oleh Kazuma tentang perbuatan bodohnya. Di sini Aqua mengatakan bahwa dirinya hanya memberitahu berita tentang Dartes yang memiliki seorang anak ke beberapa tempat saja, seperti ke Guild dan ke beberapa toko makanan, juga ke beberapa toko sake yang sering ia kunjungi. Di sini Aqua juga mengatakan bahwa saat siang tadi, Darkness memukulnya dengan sangat keras, sehingga ia harus memberikan sihir penyembuhannya kepada dirinya sendiri. Dan Darkness juga mengancam Aqua bahwa ia akan menggunakan otoritasnya sebagai penguasa untuk melarang semua toko sake yang ada di kota Axel untuk menjual sake kepada Aqua. Bukankah hal itu terlalu berlebihan, ya kan Kazuma? Setelah mendengar pengakuan dari Aqua, Kazuma pun menjawab bahwa hal yang dilakukan oleh Darkness tidaklah berlebihan, dan Aqua pantas mendapatkan pukulan itu. Setelah Aqua berhenti berbicara, akhirnya Darkness pun mulai berbicara bahwa dirinya telah diejek oleh para petualang di Guild. Bahkan para petualang di Guild sempat melakukan voting untuk menentukan siapa yang menjadi ayah dari anaknya Darkness. Dan ternyata voting terbanyak jatuh kepada Kazuma, dan voting kedua jatuh kepada Das. Mendengar hal itu, Sylvina pun meminta maaf kepada Darkness karena ia telah membuatnya jatuh dalam masalah. Namun dengan cepat, Darkness berkata bahwa ini bukanlah salah Sylvina, dan Sylvina tidak usah mengkhawatirkan dirinya, karena memang hal itu juga sangat wajar menjadi bahan ejekan di kalangan para petualang. Jadi, tidak usah mengkhawatirkan aku, Sylvina. Aku akan baik-baik saja. Darkness pun mengatakan hal itu, seakan-akan ia adalah seorang yang sangat bijak. Padahal, ya kita tahu sendirilah Darkness kalau diejek kayak gimana di dalam animenya. Ya, bisa kalian bayangkan sendiri betapa senangnya dirinya diejek seperti itu. Cerita pun berlanjut. Saat malam itu, ketika semuanya telah tertidur, tiba-tiba saja Megumin datang ke kamar Kazuma. Dan Kazuma yang mengetahui hal itu pun mulai berpikir, kenapa Megumin datang di saat malam seperti ini? Padahal dia tidak memanggil Megumin untuk datang ke kamarnya. Kemudian, Megumin pun berkata bahwa dirinya ingin tidur bersama Kazuma. Setelah mendengar pernyataan itu dari Megumin, Kazuma pun menjadi sangat kaget dan sempat salah tingkah. Namun, ia akhirnya mengingat kembali kejadian di masa lalu ketika Megumin mengerjai dirinya, di mana Kazuma berharap saat itu Megumin bisa tidur dengannya. Malah Megumin hanya menceritakan tentang masa lalu Chomusuke. Jadi, Kazuma tidak terlalu berharap di sini agar tidak sakit hati lagi. Dan seketika itu pula, Kazuma menjadi tenang kembali dan mempersilahkan Megumin untuk masuk ke kamarnya. Di sini, Megumin terus saja mendesak agar ia bisa tidur dengan Kazuma. Ia juga mengatakan bahwa saat ini usianya sudah cukup untuk menikah. Dan di sini ia sangat ingin menikah dengan Kazuma. Pokoknya di sini Megumin sangat ngebut banget untuk nikah sama Kazuma. Setelah mendengar hal itu, Kazuma pun menjadi bingung karena memang ia juga menyukai Megumin. Tetapi di sisi lain, ia juga memikirkan tentang teman satu partinya yang lain. Jika Kazuma menikah dengan Megumin, maka pastinya akan ada kecanggungan yang menimpa party mereka. Dan di sini Kazuma tidak mau hal itu terjadi. Dengan berat hati, Kazuma pun mengatakan bahwa saat ini ia tidak bisa menikah dengan Megumin. Tetapi sebagai gantinya, ia akan berpacaran dengan Megumin secara diam-diam. Awalnya, Megumin kurang setuju dengan hal itu. Namun pada akhirnya, Megumin pun menyetujuinya. Dan akhir dari chapter ini ditutup dengan terjalinnya hubungan antara Kazuma dan Megumin. Cerita dalam volume ini pun terus berlanjut. Wah, mungkin segitu dulu ya untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya.
dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.